Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabarnya hari ini? Berkesempatan kali ini kita akan membahas salah satu topik yang cukup menarik, yaitu menghindari narkoba dan juga miras. Lalu, apa sih itu narkoba? Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya. Narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Narkoba sering digunakan secara ilegal dan memiliki efek yang cukup buruk, seperti kecanduan, kerusakan fisik, dan juga gangguan mental. Zat ini dapat berasal dari bahan alami seperti opium dan juga ganja atau bahan sintesis seperti amfetamin dan juga LSD. Penggunaan narkoba yang tidak sesuai dengan aturan hukum dapat membahayakan kesehatan individu, mengancam hubungan sosial, dan bertentangan dengan nilai-nilai agama. Di Indonesia, narkoba termasuk dalam kategori barang terlarang sesuai dengan hukum yang berlaku. Narkoba berbahaya karena efeknya yang membuat kecanduan, berhalusinasi, kerusakan sel-sel otak, kerusakan kehidupan sosial, bahkan sampai kematian. Ada banyak jenis narkoba, namun yang umum diketahui adalah ganja, heroin, ekstasi, dan sabu. Setidaknya ada 3 dampak utama yang diakibatkan oleh penyalahgunaan narkoba dan minuman keras, yaitu kerusakan kesehatan fisik dan mental, kehilangan pekerjaan, dan rusaknya hubungan sosial. Penyalahgunaan narkoba dapat merusak tatanan sosial dengan memicu kekerasan, kriminalitas, perceraian, dan kerusakan rumah tangga atau keluarga. Banyak sekali remaja yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba karena tekanan dari teman sebaya, kurangnya perhatian dari orang tua, kemudian rasa ingin tahu yang tinggi, masalah pribadi yang tidak teratasi, dan ketidaktahuan akan bahayanya. Dari berbagai faktor yang mendorong seseorang mengonsumsi narkoba, diantaranya faktor ekonomi seperti tekanan finansial, kemiskinan, atau kebutuhan mencari penghasilan melalui penjualan atau pengedaran narkoba, serta faktor kemudahan memperoleh obat akibat akses yang mudah, lemahnya pengawasan, dan harga yang terjangkau. Selain itu, disfungsi keluarga seperti kurangnya perhatian dari orang tua, serta pengaruh lingkungan yang negatif dari masyarakat juga menjadi pemicu utama, ditambah dengan faktor kepribadian seperti rasa ingin tahu, kepercayaan diri yang rendah, atau sifat pemberontak. Faktor fisik seperti ketergantungan biologis, efek zat adiktif, atau penggunaan awal narkoba karena alasan medis juga turut memperburuk situasi. Untuk menghindari pengaruh negatif yang dapat mendorong penggunaan narkoba, sangat penting untuk kita berhati-hati saat memilih tempat pergaulan. Selain itu, kampanye yang lebih luas tentang bahaya narkoba sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap bahaya yang ditimbulkannya. Kemudian, menghabiskan waktu dengan hobi dan juga aktivitas positif dapat membantu menghindari perilaku negatif. Kemudian meningkatkan dukungan emosional dan juga pengawasan yang efektif, juga dipengaruhi oleh komunikasi yang positif dan juga terbuka dengan keluarga. Kemudian kebosanan yang sering menjadi penyebab pengacu pada narkoba dapat dihindari dengan mengatur waktu dengan baik dan juga membuat rencana kegiatan harian yang jelas. Salah satu langkah strategis untuk membangun generasi yang lebih sadar dan tanggap terhadap bahaya narkoba adalah memberikan pendidikan anti narkoba, baik di masyarakat maupun di sekolah. Jika misalnya teman kita ada yang terjerat dalam penyalahgunaan narkoba, kita bisa mengajaknya untuk berbicara dengan baik-baik, dengan tanpa menjudutkan bahkan atau menyinggung perasaannya, kemudian memberikan dukungan secara emosional dan juga moral. Kemudian dapat mengarahkan ke bantuan profesional, misalnya seperti ke psikolog ataupun lembaga rehabilitasi, apabila memang kasusnya sudah cukup parah dan juga sulit untuk direhabilitasi secara mandiri. Kemudian, bagaimana sih pandangan Islam mengenai narkoba? Dalam Islam, menggunakan narkoba tanpa alasan medis yang jelas dan juga dibenarkan, hukumnya adalah haram. Hal ini berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, wa anfiqu fi sabilillahi wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati
wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin, yang artinya, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan. Quran Surat Al-Baqarah ayat 195. Narkoba juga termasuk dalam kategori hammer atau zat yang memabukkan yang dilarang dalam Islam. Seperti disebutkan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, setiap yang memabukkan adalah hammer dan setiap hammer adalah haram. Hadis riwayat Muslim. Ganja sebagai pengobatan dalam dunia medis pun masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Beberapa ulama memperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun sementara gitu ya, yang lain mengharamkannya secara mutlak. Karena tentunya penggunaan obat-obatan yang dibolehkan dalam Islam itu memiliki tujuan medis yang jelas dan juga dilakukan di bawah pengawasan dokter atau yang ahlinya gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah minuman keras. Minuman keras adalah jenis minuman yang mengandung alkohol, yang biasanya dihasilkan dari proses fermentasi atau distilasi bahan-bahan seperti misalnya biji-bijian, anggur, atau buah lainnya. Alkohol dalam minuman keras ini dapat mempengaruhi sistem saraf pusat, menyebabkan penurunan kesadaran dan juga menghambat koordinasi motorik, dan beresiko menyebabkan kecanduan. Konsumsi alkohol dalam jumlah yang berlebihan ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan jangka panjang seperti kerusakan hati, gangguan jantung, dan masalah mental seperti depresi. Kemudian bagaimana pandangan agama Islam tentang minuman keras? Seperti yang tadi telah disebutkan dalam hadis, yaitu setiap yang memabukkan adalah hammer dan setiap hammer adalah haram gitu ya, hadis riwayat Muslim. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 219 yang artinya, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tentang khamar dan juga judi. Katakanlah pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Akan tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Begitu. Dalam banyak ajaran agama termasuk dalam Islam, konsumsi alkohol ini dianggap haram atau dilarang karena dampaknya itu buruk bagi kesehatan dan juga moralitas. Dalam Islam, alkohol itu dianggap sebagai salah satu zat yang menghalangi seseorang untuk dapat berpikir secara jernih dan menjaga hubungan sosial yang baik dengan masyarakat. Oleh karena itu, umat muslim diharamkan untuk mendekati minuman keras. Nah, kemudian ada upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah penyalahgunaan narkoba, yaitu salah satunya melalui pendidikan. Edukasi sejak dini tentang bahaya narkoba dan juga alkohol. Kemudian melalui rehabilitasi dan juga bantuan keluarga dan masyarakat dalam membangun kesadaran. Kemudian selanjutnya adalah melalui peran aktif pemerintah dalam penegakan hukum dan rehabilitasi. Kemudian penting untuk kita menjaga pergaulan agar tidak terjerumus ke dalam bahaya kecanduan miras dan narkoba. Seperti pada serial edukasi menghindari miras dan narkoba oleh Bayangkara kita di channel YouTube mereka yang mengingatkan betapa berbahayanya miras dan narkoba bagi masa depan. Oke, anak-anak, rekan-rekan, teman-teman sekalian bisa menonton videonya pada link di kolom deskripsi di bawah. Nah, untuk mengukur pemahaman tentang perilaku menghindari minuman keras dan narkoba, coba teman-teman bisa mengerjakan kuis. Saya sudah menyimpan linknya di bawah di deskripsi box untuk mengukur sejauh mana pemahaman tentang perilaku menghindari minuman keras dan juga narkoba. Mungkin pembahasan pada kesempatan kali ini dicukupkan sekian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat memberikan manfaat dan juga menjadi pengingat bagi kita untuk senantiasa menjauhkan diri dari narkoba dan juga minuman keras. Jadilah pemuda yang tanpa narkoba, karena pemuda adalah tonggak masa depan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.